Tahu kalian, setelah Pilpres, udah kuhitung lebih 10 kali Bapak Prabowo dan Ibu Megawati kepengen makan nasi goreng sama-sama. Tapi nggak jadi-jadi. Apa sih susahnya makan nasi goreng? Makan nasi goreng loh, bukan perkara yang lain. Apa kalian percaya cuma sekedar makan nasi goreng? Makin nasi goreng tapi setelah itu ada titipan. Aduh Ibu Megawati. Sekarang begini, jangan dibalik-balik berita itu. Bukan Bapak Prabowo yang kepingin ketemu dengan Ibu Megawati. Ibu Megawatinya yang kepingin ketemu Bapak Prabowo. Kalian itu suka kali seolah-olah semua orang mau di bawah kalian. Padahal sekarang posisinya kalian yang lagi di bawah. Ya, itu dia makanya gue bilang, perkara makan nasi goreng aja. Nanti biar aku yang aturkan jadwalnya. Aduh, tahu nggak kalian ya, sebetulnya makan nasi goreng antara Bapak Prabowo dan Megawati ini, jujur aja gue bilang ya, nggak ada hubungannya sama sekali sama kabinet. Serius. Jadi apanya pun ini ada hubungannya dengan Kongres. Gak percaya kalian. Jadi sebetulnya Megawati itu sebetulnya sudah mengikhlaskan untuk PDIP. Tidak ada satupun anggotanya ada di kabinet, tapi cukup diwakilkan kepada Budi Gunawan. Kalau ngomong nggak ada, kita perlu perwakilan dari PDIP untuk kabinet, tapi masuk juga Budi Gunawan. Maksudnya sampean iki opo? Anak kandung gak dimasukkan, anak tiri dimasukkan. Anak kandung anak tiri itu kan sama-sama statusnya sama-sama anak. Wah, sampean ini kepengen ngebodoh-bodohi. Aduh. Tapi sebetulnya Budi Gunawan itu sebagai simbolnya itu, sebagai simbol kehadiran PDIP tanpa wujud. Iya, betul itu. Representasinya PDIP dan Megawati kalau Budi Gunawan itu. Udah dengar sendiri kan apa dibilang mereka, bahwasanya kami oposisi dengan Bapak Prabowo itu tidak sama dengan waktu dengan SBY. Ya waktu dengan SBY sakit hati si Mega karena SBY kemarin mengalahkan Megawati. Makanya posisinya kuat kemarin itu sebagai oposisi. Nah sekarang kan yang jadi presiden kawannya. Mau bilang apa? Orang kaya pula, itu masalahnya. Jadi kenapa aku bilang bicara Kongres? Ya, karena begini, Kongres itu ya sangat rentan diganggu oleh pihak ketiga. Betul ya. Masih ingat kalian Muldoko bagaimana bikin kacau di Partai Demokrat? Tanggal 1 Februari diadakanlah Kongres. Hasil dari Kongres Partai Demokrat ya, AHY menjadi ketua umum ya, tanggal 1 Februari 2021. Nah bulan Maret Muldoko beserta juga dengan kawan-kawannya mengadakan kongres luar biasa di Deli Serdang. Dan udah tahu kita keputusannya, bahwasanya Muldoko dijadikan ketua umum. Kan begitu. Nah mulailah kubu SBY, Partai Demokrat sebagian besar mempersalahkan Bapak Jokowi. Karena apa? Karena waktu itu Muldoko menjadi kepala staf kepresidenan. Kan begitu. Nah waktu itu Muldoko bikin manuver lah dia, ya kan? Dia laporkanlah siapa yang dilaporkan? Dia laporkanlah AHY dan juga Yasona Lauli. Dilaporkannya biar tahu kalian ke PT UN.
Tapi akhirnya tahun 2022 ya PT UN menolak atas gugatan dari Muldoko. Nah, jadi waktu itu sempat sebetulnya agak bersih tegang ini antara Partai Demokrat dan juga Bapak Jokowi, cuman gara-gara si Muldoko. Padahal ambisinya dianya itu bukan ambisinya Jokowi. Untuk apa? Apa gunanya Jokowi mengaut-aut Partai Demokrat? Kan begitu, iya kan? Tapi nggak tahu juga ada suruhan yang lain dari partai lain, kan begitu kan? Itu dia. Padahal bukannya bilang apa loh. Aku agak lain juga Muldoko ini. Padahal tahun 2013 yang mengangkat dia menjadi kepala staf Angkatan Darat adalah Bapak SBY. Kurang tahu diri juga kawan ini berarti, ya kan? Aduh. Itu loh orang kalau punya ambisi, ya kan? Nah, situasi itulah yang menjadi gambaran pada saat kongres nanti. Karena apa? Kalau kongres kemarin PDIP aman karena presidennya dari mereka. Nah, sekarang mereka merasa kongres mereka itu seperti dikejar-kejar hantu. Dihantui dengan banyak sekali ketakutan. Takut ketua umum diserobot lah, takut juga partai dikuasai oleh orang lain lah, takut juga ada pihak-pihak lain yang membuat kacau di kongres lah. Jadi gambaran Partai Demokrat itulah yang mereka menjadi referensi bagi mereka supaya untuk berhati-hati. Aku nggak tahu lah ya, entah ada nyandil kalian kemarin waktu untuk bikin kacau Partai Demokrat itu. Ada andil kalian enggak? Kok jadi kalian yang takut sekarang? Aduh, orang kalau biasa berkhianat biasanya takut dihianati. Orang juga kalau udah terbiasa merampok takut dirampok. Itu dia. Jadi sebetulnya ya Megawati berusaha membangun komunikasi dengan Bapak Prabowo. Sebetulnya dia lagi cari aman, dia mencari pengemanan untuk kongres. Loh, memangnya ada rencana Bapak Prabowo untuk mengaut-aut partai PDI? Oh enggak lah, rugi dong. Bapak Prabowo itu ketua umum dari sebuah partai yang sangat menjanjikan. Untuk apa dia bikin kacau di partai yang belum tentu arah dan juga masa depannya? Ya kan? Itu dia ya. Jadi makanya aku bilang, jadi ini sebetulnya hanya ketakutan ini. Tahu enggak kalian bahwasanya di dalam ilmu psikologi ya, segala sesuatu atau segala kekhawatiran itu ya bisa dikatakan 90% itu enggak terjadi itu. Iya. Tapi dia akan terjadi ketika kita meresponinya secara negatif. Ya, ini kongres bulan April, bro. 3 bulan lagi. Ya, mereka harus mempersiapkan acaranya, mempersiapkan kepengurusannya, mempersiapkan apa menjadi program kerja ke depan. Cuman satu yang nggak dipersiapkan mereka. Siapa yang jadi ketua umum yang baru? Cuman itu aja nggak dipersiapkan. Karena dari Hasto sendiri juga mengatakan bahwasanya Ibu Megawati masih mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjadi ketua umum. Nggak usah bawa-bawa nama rakyat lah, Hasto. Nggak perlu kau bawa-bawa nama rakyat. Kalau pengikutmu aja. Nggak usah bawa-bawa nama rakyat yang lain. Terkebiasaan kali. Demi rakyat, demi supremasi hukum, demi kebenaran dan keadilan. Jadi itulah yang bisa dikatakan bahwasanya sekarang ini mereka ini sangat ketakutan gitu. Bisa kupastikan pertama, mereka sangat takut kalau misalnya ya Bapak Jokowi membuat kekacauan di partai PDIP di dalam kongres. Padahal Bapak Jokowi kan bukan lagi presiden dan juga bukan lagi bagian dari mereka.
Yang mereka takutkan, ini ku bilang sama kalian, yang mereka takutkan masih ada kaki tangan Bapak Jokowi. Yakin nggak kalian? Ya, ya banyak kaki tangan Bapak Jokowi di situ, tapi masih belum dipecat. Yang pertama, mungkin punya pengaruh. Yang kedua, masih menjabat sebagai kepala daerah ataupun juga sebagai anggota dewan. Yang ketiga, mereka nggak tahu siapa-siapa orangnya. Itu dia. Ya, maka yakin kalian waktu Ganjar, coba bayangkan kalian dulu waktu Ganjar kemarin menjadi capres, yakin kalian semua kader partai itu milih si Ganjar? Nggak yakin aku, karena begini, seorang Joko Widodo itu perlu menjadi ketakutan terbesar bagi seorang Megawati. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo ini ya sempat menjadi orang paling berpengaruh di Indonesia. Karena apa? 10 tahun jadi presiden. Ya, jadi sampai sekarang aku nggak tahu entah kenapa. Ya jujur-jujuran aja loh, aku bilang ini nggak tahu lah ya. Kenapa lah orang ini takut kali sama Bapak Jokowi? Ya, jadi begini, kalau secara politis, Bapak Jokowi ini sampai sekarang ini masih belum bisa dianggap remeh ini. Karena apa? Belum bisa dianggap remeh karena dia itu masih punya masih punya kekuatan untuk memanage beberapa partai ya untuk berada di dalam satu lingkaran. Iya serius, makanya aku bilang. Jadi jangan sempat kalian itu berpikiran bahwasanya Bapak Joko Widodo itu kalau sudah pensiun diam-diam aja di rumah. Enggak. Itu makin pensiun itu makin banyak kegiatannya itu. Coba bayangkan kalian, beliau menerima tamu hampir setiap hari di rumahnya, ya di Banjarsari ya kalau nggak salah di Solo ya kan. Dari semua tamunya itu, yakin nggak kalian nggak ada satupun orang partai? Ada. Aduh. Jadi kalau ku katakan sama kalian, kemarin aja waktu pencabutan gugatan dari Andika Perkasa terhadap KPU ya di MK ya awalnya menggugat, ternyata mereka mencabut gugatan. Isi gugatannya adalah mendiskualifikasi dari calon Ahmad Lutfi, tapi sekarang sudah dicabut gugatannya. Nah, waktu itu biar tahu kalian, ketika pengumuman pencabutan gugatan, Ahmad Lutfi ada di mana? Ada di rumahnya Bapak Jokowi. Kalau dihitung-hitung Bapak Joko Widodo itu warga biasa, yang jadi gubernur Ahmad Lutfi. Kan begitu. Ada apa? Berarti banyak petinggi-petinggi dan juga pesohor-pesohor di negeri ini ya yang masih bertemu dengan Bapak Jokowi. Kalian jangan berpikiran negatif dulu ya. Kalian jangan berpikiran negatif dulu. Begitulah aura seorang raja. Ya. Walaupun dia tidak menjabat, walaupun dia tidak dalam struktur pemerintahan, tapi orang lain tahu ya, dia ini masih punya aura, punya karisma dan punya kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata di dalam memanage teman-temannya. Gitu. Coba bayangkan kalian, seorang Joko Widodo yang bukan ketua umum mampu membuat ketua umum yang lainnya menjadi presiden. Coba bayangkan kalian. Biasanya ketua umum mencetak kadernya atau mencetak orang biasa menjadi presiden. Nah, ini Bapak Joko Widodo orang biasa, bukan ketua umum, tapi dia mampu ya mendudukkan seorang ketua umum menjadi presiden yang baru. Sekaligus juga anaknya, kan begitu ya. Jadi kita nggak bisa nggak remeh ini kongres ini, biar tahu kalian ini penentu ini bagaimana arah ke depannya ya. Jadi ketakutannya PDIP ini bakalan ada orang yang mengacak-acak. Yang pertama menurut mereka adalah Joko Widodo, baru yang kedua mungkin menurut mereka ya ada tangan-tangan lain yang ingin mencoba-coba mengobok-obok PDIP.
Siapa itu? Sudah pasti partai politik yang lain. Loh, sekarang begini loh. Bagi sebuah partai politik adalah sebuah kewajaran menjadi nomor satu di dalam percaturan politik Indonesia. Kan begitu. Ya, Demokrat udah kebagian jatah 10 tahun. PDIP udah kebagian jatah 10 tahun. Nah, ya, kita harus curiga ini dengan Partai Golkar ini. Atau juga mungkin Partai Gerindra, tapi bukan versinya Bapak Prabowo. Mungkin Bapak Prabowo menggunakan tangan-tangan yang lain. Atau mungkin inisiatifnya bukan dari Bapak Prabowo, tapi dari anggota yang lain. Ya, karena bisa dikatakan dua partai kuat inilah sebetulnya yang bisa dikatakan mencapai posisi tertinggi. Nah, kemarin kan itu kan PDIP. Ya, PDIP nomor 1, 2 Golkar, 3 Gerindra. PDIP 1, 2 Golkar, 3 Gerindra. Nah, sekarang kan gak menutup kemungkinan Golkar kepengen juga di atas dong. Ya kan? Begitu juga Gerindra pengen juga di atas dong. Jadi kemungkinan dua partai inilah dalam waktu dekat bisa mencapai puncak yang paling atas, kan begitu. Kalau Partai Umat belum. Partai Umat belum. Apalagi Partai Negoro, apalagi itu juga belum. Aduh, satu lagi apa, Partai Kehidupan. Partai Kehidupannya. Oh, Partai Perubahan. Itu dia. Jadi bisa dikatakan banyak pihak yang ingin mencoba-coba untuk menggagalkan kongres ini, ya kan gitu. Itu menurut PDIP. Makanya mereka berusaha untuk mencari pengamanan dari Bapak Prabowo. Maksudnya begini loh, kalaupun ada di antara teman-temannya Bapak Prabowo ini, setidaknya Bapak Prabowo bisa menasihati mereka, wes ojo diganggu. Ibu Megawati itu koncoku gue, ya jangan diganggu. Paling tidak seperti itu aja, ya. Makanya aku bilang kalau dikatakan katanya ini politik, bro, politik. Kadang-kadang disampaikan di depan umum A, kejadiannya B, kan begitu. Sama kayak si Hasto dan si Koni, ya. Mereka katakan mereka punya bukti, kan begitu, punya foto, punya video, punya rekaman suara. Begitu dikonfirmasi sama si Koni ketakutan. Apa dibilangnya? Saya ralat ya, ini bukan bukti nih. Bukan bukti, saya ralat ya, ini bukan bukti ya, bukan bukti. Masalah terong-terongannya Ibu Iriana juga maaf ya, saya nggak ada ke arah situ. Itu makanya aku bilang ya. Jadi bisa dikatakan ya mereka ini butuh konsentrasi penuh ini, ya kan begitu. Karena mereka itu perlu mempertahankan posisi mereka menjadi pemenang, kan begitu ya. Tapi jujur aja lah aku bilang, aku nggak ngerti bagaimana pola pikirnya orang ini ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya Joko Widodo itu adalah ancaman paling berbahaya, ya kan begitu. Mereka juga menganggap bahwasanya ada partai-partai ingin berusaha mengobok-obok PDIP, kan begitu ya. Dan juga mereka berpikir bahwasanya ya partai mereka itu dizulimi dan dikeroyok rame-rame. Sekarang begini ya, kalian itu kan berangkat dari rasa ketidakpuasan kalian karena kalah. Jujur aja lah aku bilang ya, karena kalian kalah nggak bisa mendapatkan kursi presiden. Nah mulai dari situlah kalian bikin ulah. Ya coba ya bayangkan kalian, Bapak SBY ya, ketika partainya tidak lagi mendapatkan kepercayaan rakyat ya, dia menyerahkan segala sesuatunya itu kepada alam. Aku gak berani bilang kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena apa? Semua ada waktunya, semua ada masanya. Gitu loh. Ingat, roda ini berputar. Makanya ketika kalian di atas, direm biar jangan ke bawah lagi. Ya,
Itu dia maksudnya apa? Jadi ketika kalian di atas kemarin, rem, jangan kalian bikin fitnah. Rem, jangan kalian bikin penyerangan. Rem, jangan kalian bikin hasutan. Gitu loh. Ini enggak. Begitu di atas kalian mulai serang Bapak Jokowi, mulai kalian fitnah, mulai kalian katakan beliau pengkhianat, mulai kalian katakan Mulyono, mulai kalian katakan yang lain-lain. Anaknya pun begitu juga jadi wakil presiden, kalian serang gara-gara kalian kalah. Ujung-ujungnya apa? Begitu di atas roda berdiri itu dengan cepat meluncur ke bawah. Karena kalian sendiri yang membuat, karena ulah kalian sendiri, nggak ada ulah orang lain itu, ya. Jadi makanya ya kita lihat aja nanti apa yang dihasilkan dari kongres ini. Dan ingat ya, aku bilang sama kalian, kalau memang kongres kalian itu hanya untuk internal partai, jangan kalian kalian publish itu sama wartawan. Kemarin kalian kayak gitu, kalian bilang hari ulang tahun, kami internalnya kami nggak ngundang siapa-siapa, tapi wartawan kalian undang. Begitu juga kongres, tapi kongres ini katanya mengundang Bapak Prabowo. Ya kalau ngundang Bapak Prabowo ya undanglah wartawan, kan begitu. Dan ini sebetulnya sinyal ini biar tahu kalian ingin mereka sampaikan kepada partai yang lain, ya. Kami mengundang Bapak Prabowo, jangan macam-macam kalian, itu bos kalian. Perasaan kali bakalan diganggu, udah besar kali rupanya partai ini. Kan begitu, betul nomor 1 kemarin, bukan nanti. Gitu, jadi mereka takut sekali mimpi buruk yang dialami oleh Partai Demokrat mereka alami juga. Sekarang itu mereka memang betul-betul berada di bawah. Sedangkan coba lihat Adian Apitupulu, dulu itu selalu memiliki sangat agresif gitu menyerang Bapak Prabowo. Waktu dia itu membela Bapak Jokowi, dia katakan apa? Bapak Prabowo itu adalah penjahat HAM, dia itu penculik, dia bertanggung jawab terhadap kejahatan di masa lalu. Kan begitu. Begitu Bapak Prabowo jadi presiden, dia katakan apa? Ya mau tidak mau dan suka atau tidak suka, kita harus anggap bahwasanya Bapak Prabowo adalah presiden. Dan ketua umum kami sangat bersahabat panjang dan dalam dengan presiden. Kan begitu kan? Mau bilang apa? Makanya aku bilang jangan terlalu maju kali kalau ngomong. Ya, oke, itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.